tolong membaca Al-Quran itu standar, artinya untuk dirinya sendiri, kalau toh pun dirinya hanya sendirian. Satu. Dua, mohon maaf ya, dua, jenengan dan saya itu mestinya kepingin Al-Quran itu nilainya lebih. Kalau Quran hanya dibunyikan pakai suara, itu Anda selama ini kelasnya hanya TK. Tapi kalau Al-Quran mencoba dicerna, dihayati, Anda mulai masuk semester 1, semester 2. Iya. Quran hadir itu ada dua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra-nya saja 2 kali. Iqra pertama disuruh pakai melafatkan, talafut, pronunciation. Iqra yang kedua disuruh untuk menghayati. Hadirnya Quran itu untuk dihayati, didalami. Berhubung awak dhewe duduk wong Arab, ya yuk belajar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'd. Kita mencoba untuk kajian kali ini, Anda buka surat Al-Ahzab, surat 33. Surat Al-Ahzab, surat ke-33. Oke, silakan. Surat 33. Oke, Pak Yusuf, ayat 32. Yes. Silakan diterjemahkan. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk melemah-lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi, wahai para istri Nabi, kalian nyaris tidak sama dengan perempuan yang lain. Oleh karena itu kalian termasuk ring 1. Ring 1. Di tempat lain dinyatakan kalau ring 1 para istri Nabi berbuat kebaikan itu dikasih pahala double. Sementara istri kita 1:1. Tapi sebaliknya ring 1 di kalangan Nabi, kalau melakukan kejahatan itu dikasih double. Dosanya double. Punishmentnya double. Subhanallah. Jangan main-main. Gara-gara ring 1 di sekitar Nabi, maka di sini berlaku. Oleh karena itu wahai para istri Nabi, Anda jangan membangkitkan nafsu birahi lewat suaramu, lewat lantunan nadamu. Iya. Kalau begitu apa? Kalau begitu, mohon maaf, suara itu bisa membujuk rayu, menjinakkan laki-laki lewat suara. Diterusno, ibu, ini gak cocok sampean protes. Diterusno, benges juga demikian. Lipstick. Oleh karena itu, kalau memakai termasuk bersuara itu standar saja. Tidak usah ada lembeng. Substansinya di sana, jangan ada lembeng. Karena nanti membangkitkan nafsu birahi. Begitu. Jelas? Itu belum masuk aurat loh ya. Itu belum. Ini baru yang mengiringi saja. Yang mengiringi saja. Itu para istri Nabi dikasih warning oleh Allah, jangan sampai membangkitkan. Ya, ini dari sisi sikap. Dari sisi sikap. Sikap kita dikasih bibir untuk mampu untuk berbicara, jangan sampai membangkitkan nafsu birahi. Kan begitu.
Diterusno ta omongan ini. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Kupu-kupu malam itu mesti lewat perkataan. Iya, manisnya sederet perkataan. Begitu. Itu yang menyebabkan laki-laki terus jinak. Ya. Jinak. Jadi Pak Yusuf bareng jinak terus menene dosen yang ngantuk ae wong begini mari darusan karo Markona. Oh, boleh. Kan tidak ada niatan untuk membangkitkan nafsu birahi. Ya. Satu kan dilihat orang banyak dan tempatnya di umum. Jadi amat 0, sekian untuk membangkitkan. 0, sekian. Oh, boleh. Pertama, tolong membaca Al-Quran itu standar, artinya untuk dirinya sendiri. Kalau toh pun dirinya hanya sendirian. 1, 2, mohon maaf ya, 2, jenengan dan saya itu mestinya kepingin Al-Quran itu nilainya lebih. Kalau Quran hanya dibunyikan pakai suara, itu Anda selama ini kelasnya hanya TK. Tapi kalau Al-Quran mencoba dicerna, dihayati, Anda mulai masuk semester 1, semester 2. Iya. Quran hadir itu ada 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra-nya saja 2 kali. Iqra pertama disuruh pakai melafatkan, talafut, pronunciation. Iqra yang kedua disuruh untuk menghayati. Hadirnya Quran itu untuk dihayati, didalami. Berhubung awak dhewe duduk wong Arab, ya ayo belajar. Iya. Sampeyan aja nyoba kaya wekku iki gundulan gadek bahasa Indonesia. Iya ya, saya dulu yo ngono belajar. Ndok pondoke 6 tahun, ndok IAIN 5 tahun. Lho ya apa sampean? Ngaji ke Porong Ustaz Abdurrahim Nur 18 tahun. Ya. Tergantung niatnya. Ya. Tapi tolong Al-Qur'an Anda supaya semester 7. Ojo ndok playgroup tok ae. Jangan cari pahala. Beragama itu jangan cari pahala. Pahala itu otomatis. Anda kerja, otomatis tanggal 1 dibayar. Otomatis. Gadek ngene dibayar. Tapi kewajibannya terpenuhi. Mesti dibayar. Jelas? Ya. Lanjut. Itu sikap yang pakai secara lahiriah. Bagaimana sikap berikutnya? Al-Quran memandu. Pak Yusuf, lanjut 33. Yes, kelanjutannya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sikap yang kedua, para wanita ring 1 Rasulullah dipandu oleh Al-Qur'an. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para istri Nabi kamu mantap berada di rumah. Ya Allah. Hendaklah kamu kerasan tetap mantap berada di rumah. Pesan ini, pesan moral ini kepada ring 1 wanita para rasul, berikutnya kepada kita. Iya. Ada apa di balik ini? Yes, jawab. Ada makna apa di balik itu semua? Kok pesannya begitu rupa? Atau boleh jadi sampean baru kali ini tahu pesan mengenai wanita. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita mantap berada di rumah. Pesan apa di balik itu? Yuk. Boleh? Masuk. Pelan-pelan mulai masuk. Anda sudah bisa mencerna. Oh, saya dulu. Saya. Wanita banyak ngeludus di luar yang tanpa arah, tanpa tujuan. 1, ngapunten,
ngentekno uang belanja. Dua, wanita sebagai subjek dan objek sasaran empuk untuk kejahatan. Begitu ana wanita loro, lho niki dalan sing sepi iki, sing sampean kelok-kelok mau ya. Sepi jam 1:30 malam, wanita loro goncengan. Ana arek lanang cangkruk, dituteno. Tuteno. Karena di sana ada lemah gumulai, di situ ada kelemahan. Dituteno. Iya. Begitu. Lah ini pesan Al-Qur'an, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita mantap berada di rumah. Subhanallah. Berapa ratus ribu kejahatan itu, mohon maaf, menyangkut wanita. Jam 6 isuk, tas ditarik, jedel. Arek golong komeng. Wanita. Ya, sasarannya mesti wanita. Begitu. Waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah para istri Nabi ring 1 mantap berada di rumahnya masing-masing. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan janganlah Anda berhias sebagaimana jahiliyah dulu berhias, yaitu pamer. Di sini Anda pakai gelang kemeronjong segala macam. Saya dengan Pak Yusuf podo lanange. Ndok oma butuh duit. Melihat Anda ketok ngono mau. Sebenarnya hati tidak tertarik. Berhubung Anda itu ngece, ngiming-ngiming, akhirnya niat ini bangkit karena Anda ngasih peluang. Betul? Si kesempatan. Pak Yusuf tak takoni, Pak Yusuf di final ndok ndi? Engko ae Ustaz ndok pojok. Sebab Anda ngasih peluang. Ini jahiliyah dulu itu sering pamer. Lah pamer itu masuk nang jero omah. Kan tidak dilihat orang. Faham? Ini ayat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kejahatan tidak pernah reda, tidak pernah surut. Tidak semula laki-laki di rumah kebetulan punya masalah, punya urusan keuangan segala macam. Anaknya SPP 3 kali gak iso bayar. Mat pandemi begini. Ono peluang gelang. Iya. Sikat. Iya. Golong komeng. Awalnya tidak ada niat. Berhubung ono peluang. Sikat. Begitu. Subhanallah. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Kalau begitu siapa yang mendahului menciptakan masalah? Ngapunten. Sekali lagi mohon maaf. Perempuan. Tapi kan memang Tuhan yang menciptakan seorang perempuan dengan keindahannya. Kan Bapak, indah tetap include di dalam dirinya. Tapi kalau gelang ini kan dari luar. Jangan kau berhias sebagaimana jahiliyah berhias, yaitu pamer. Bagus. Berarti kan ada niat pamer sebenarnya Pak. Kalau misalnya Pak, kita ini kan perempuan tuh ingin ya nggak nyelontrok gitu Pak. Maksudnya ya tetap kita pakai bedak dan segalanya. Tapi ya tadi Bapak sampaikan itu terbatas biasa. Dan kami memang tidak kelihatan. Bedak itu include, artinya masih menempel jadi satu. Kalau gelang ini kan dari luar dan bisa ditarik. Ini Al-Quran berkisah tentang urusan perhiasan. Ibu, kita nggak usah beli gelang, nggak usah beli kalung, nggak usah. Ibu ternyata seumur-umur nggak pernah gelangan, tetap urip itu ya? Ya, saya udah nggak pakai karena percuma pakai gelang nggak kelihatan. Ternyata hidup itu tidak apa-apa. Iya. Saya 2 kali memperhatikan keluarga saya pakai gelang di sini. Jumlahnya kurang lebih 16. Alhamdulillah di penghujung akhirnya keple, kembang amben. Dan soro ketika memandikan, jadi melurut satu-satu pakai dibantuan iya segala macam. Kalau enggak digunting. Allahu Akbar. Berapa banyak ibu-ibu yang ketika melihat terus ngelek itu.
Satu, dua. Berapa banyak anak yatim yang terpapar tidak bisa bayar SPP? Coba copot nus itu, tul. Paham? Iya. 16 ini miliknya siapa? Ahli waris. Dan alhamdulillah Kipli. Istri saya suruh pakai gelang karet. Iya. Boleh, cuma persoalannya jangan ada unsur untuk pamer. Jangan ada. Tapi kalau ibu nyimpen investasi kanggo anak cucu nanti perguruan tinggi dijual, boleh. Paham? Ini pamer. Niatnya pamer. Tapi ibu nyimpen untuk nanti cucunya mau perguruan tinggi, orang tuanya tidak mampu, bagus sih, ya bagus. Tetangga saya itu juga segini Pak. Okay. Bilangnya saya kalau nggak pakai gini tuh nggak pede. Apa? Kenapa? Kayak gini kalau nggak pakai ini. Oh iya. Terus, tapi ada dua penilaian juga. Dia sama pembantunya kan sama perempuan. Okay. Terus dari kejauhan itu suami saya kan melihat dari kejauhan. Yang membedakan pembantu sama mendorongnya itu apa? Di sini Pak. Kan kelihatan sama-sama siramu ya. Iya. Sudah ya? Ya, baik. Mohon maaf, ada penjahat karena sulit untuk narik gelang mau, akhirnya sak tangannya dipodol. Itu dia. Nek wis ngono baru tobat. Pertanyaan balik ke Anda mewakili yang tadi itu. Insya Allah ketika lahir tidak pakai gelang, iya. Nanti ketika meninggal gelangnya dicopot. Jelas? Ya. Itu. Kita tidak tahu di sini jalannya Norani. Itu pamer apa bisa membedakan dengan pembantu? Ini sudah lain loh ya masalahnya. Sebab pembantu sama jeragan ketika pertanyaan kubur sama. Lu jeragan rek. Lu pembantu. Sama marrabbuka. Wa ma nabiyyuka sama. Hisab catatannya, cara menghitungnya sama. Jelas? Ya. Subhanallah. Begitu. Itu ya. Baik. Sampai di sini di Berondong. Pertanyaan, monggo. Hukum cewek wanita mendengarkan suaranya misalnya menyanyi gitu gimana? Fihi ikhtilaf. Jadi sebagian ulama masih dengan catatan kalau tadi itu menyanyinya dalam rangka itu fil ma'isha, betul-betul itu untuk menghidupi keluarga, sebab itu satu-satunya keterampilan, maka sebagian ulama sah. Tapi kalau menyanyinya itu demi untuk dirinya itu laku, semakin dipoles, kan binatang film sekarang ini kan pada hakikatnya kan PSK. Ngerti? PSK apa? Ya, bintang-bintang film sinetron itu kan pada intinya ratingnya semakin tinggi, harganya di mata laki-laki kan semakin mahal. Akhirnya Vanessa Angel kan 75 juta. Lho mlebu koran ngono lho. Hotel ndok Surabaya ngono lho, iya. Ndok Sutos. Promosi terselubung, Pak. Ya apa? Tapi nggak semuanya sih, Pak. Ada yang memang untuk cari uang. Lah kalau begitu beda. Untuk Maisa itu untuk penghidupan. Iya, penghidupan. Tapi dengan ratingnya itu semakin menaikkan taraf bodinya semakin mahal, lain soal. Termasuk dengan menyanyi untuk menjerat laki-laki supaya semakin kepincut. Nah, di situ ada urusan. Di situ ada urusan. Jelas? Ya. Sementara ada wanita yang full pakai jilbab segala macam, pandangannya juga tertunduk, beda dengan liar, itu beda. Jelas ya? Baik. Sekarang saya lanjutkan, nanti di Berondong lagi pertanyaan. Insya Allah 2 ayat saja pada siang hari ini. Oke ya? Baik. Saya ulang, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah
para wanita istri Nabi ring 1 mantap berada di rumah kalian masing-masing supaya tidak menimbulkan satu fitnah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyal ula, dan janganlah kalian memakai perhiasan sebagaimana jahiliyah dahulu memakai perhiasan. Intinya pamer. Di kawasan Madura ketika unjung-unjungan tanggal 1 Syawal, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 itu ada satu kampung tertentu yang berjajar mulai duha jam 7 pagi, berjajar kanan kiri. Ibu-ibu pada seperti catwalk, seperti jalan ya, dan itu semua pakai perhiasan. Perkara nanti setelah seminggu balik ke Surabaya barangnya digadaikan atau dijual lagi, lain soal. Yang penting pulang itu pamer harus pakai gelang. Pernah dengar? Pernah dengar? Ya, subhanallah. Saya ini jeragan sarung dulu, sarung atlas. Langganan saya, jeragan saya di Gresik. Tapi atlas saya tak kulak, KW2. Kata jeragan saya Arab itu di kampung Pulau Panjian, kalau panggil saya Yai, Pak Yai, di sini ada pengemis berani beli sarung harganya 1 juta, khusus dikai sholat id, pengemis. Oleh sak minggu Syawalnya habis, sarung itu dijual lagi ke Pak Soleh, jeragan saya itu jatuh separuh, 500.000. Yang penting tadi itu sholat id memakai, dan waktu unjung memakai sarung yang memang daerah Gresik, daerah Tambahan itu gila dengan sarung. Saya ngomong sama jeragan sarung ini ono lungsurane kayak no aku gelem tuku 500. Sampai detik ini saya belum pernah memakai harga sarung 500.000. Notok 125. Itu pun dikei wong. Sing tak jual itu 40-an. Iya. Subhanallah. Serius ini. Tapi kata jeragan sarung, orangnya sudah meninggal. Pengemis, khusus dipakai hari raya. Apa maknanya? Manusia kalau gak ditotol karo iman, hidupnya full didominasi oleh gengsi. Ya gengsi ku pangan, cek wareg. Iya. Jelas? Gengsi. Tuh persoalan. Kelanjutan ayat. Ayatnya berlanjut. Oke, yes. Si, Anda lepas dikit sih biar. Oke. Oh, enggak apa-apa, karena mensyukuri karunia nikmat Allah. Ya. Nggih. Dibanding makna Anda ono tamu ke rumah Anda, mau sholat nyele makeno. 6 bulan gak tahu diumbah adik mbak ketek pisan. Wonge mulai diperiksa nonan puskesmas. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Tuhanmu, tolong kamu nikmati, kamu sebarluaskan. Itu antara lain mensyukuri karunia nikmat Allah. Jelas? Jelas? Ya. Subhanallah. Si pengemis tadi itu kan dia beli mahal itu kan karena memang dia berniat menghadap sama Allah. Sudah ya? Sudah ya? Baik. Dia hidupnya saja minggu depan belum tentu mana yang dimakan. Dia hanya ngumpulkan 1 tahun untuk beli. Tapi berikutnya dijual gara-gara butuh. Apa itu perhitungan ekonomi mateng? Apa ndak orang keplek? Jelas? Iya. Keplek. Subhanallah. Saya belum pernah memakai sarung harganya di atas 125. Itu pun 2 kali dikasih orang. Serius. Iya. Sing tak jual antara 35 sama 40 karena KW2. KW2. Begitu. Jelas? Ya. Lanjut. Kelanjutannya ayat. Mari kita nat. Wa aqimnas shalah, dan mereka para ring 1 senantiasa menegakkan sholat. Allahu Akbar.
Apa hubungannya sholat ditegakkan dengan urusan perhiasan dan kamu tetap mantap di rumah? Apa melbune kunci materi ini? Orang yang sholat selalu menundukkan diri di hadapan Allah dan sesama manusia, sehingga gelang pating kemeroncong itu diukur dengan akal yang sehat. Kalau saya memakai gelang, maka apa ndak orang lain kecemburuan, sementara dia ndak pernah seumur-umur ndak pernah bisa beli gelang. Saya dan istri tak weling, awakmu karo aku, terus ono wong keluargamu segala macem kumpul. Kalau bisa, iya, mohon maaf, kalau bisa jangan pernah cerita ke Mekah. Sebab sing kon jak cerita ku mau wong durung tau rono, sakno ngiler. Berarti kan setiap sikap kita ini harus memperhatikan orang lain. 100 untuk ibu. Allahu Akbar. Berat kan Pak ya? Memang itu hidup. Itulah hidup. Iya. Senek sholatmu bener, sholatmu ajek, perhiasan dan sikapmu berada di rumah itu begitu tuntunan. Iya. Oh, kenapa sih nggak mal-mal itu kok baik masuk nanti keluar kok banyak kejahatan? Ibu tok yang jawab. Yes. Why? Mengapa? Kenapa anak-anak yang ke mall terus katanya ada sweet, ada kecopetan, ada segala macam? Ya, kenapa? Karena banyak pamer aurat, tidak menjaga dirinya. Ini saja istri Nabi disuruh berdiam di rumah dengan tenang. Lah kok kamu malah kelayapan? Terus rokmu semakin koncencing. Nek rokmu semakin koncencing, mata sehat itu mesti mendelik. Mata sehat loh ya, kecuali bitor. Nek diterusno, tanda petik ada kejahatan. Nek diterusno, jelas? Iya. Karena di situ memulai duluan. Oh, ibu tok yang jawab. Dulu mana pelacur antara laki sama perempuan? Yes. Pelacur dulu mana? Ya, cowok apa cewek? Nah, kalau tidak ada toko buka, pelanggannya tidak masuk. Begitu datang tokonya ditutup, pelanggannya pulang. Masalahnya dibuka, bahkan ditawani. Iya. Kapal mas kobong, perak mas kobong kapali, pinarak mas kosong kamari. Iya. Itu buku saya kuliah di IAIN tahun 82. Buku itu namanya The Dolly. The Dolly. Saya tidak pernah membaca sampai ke dalam, hanya sekilas saja. Oh, koyok ini gambarannya. Ada penelitian karena Dolly waktu itu se-Asia Tenggara paling besar. Putaran uang malam itu 2-3 miliar tiap malam putaran uang. Putaran uang. Dan berapa banyak yang mempertahankan mati-matian karena urusan fulus. Jelas? Ya. Dan bahkan waktu hari kasih sayang dunia, apa namanya itu? Valentine. Itu di Blitar ada wanita penghibur yang kebetulan dia primadona. Itu sehari mulai jam 9 pagi sampai 9 malam melayani tamu 15. Direkam Jawa Pos. Jadi koyo antri BLT ngono sing lanang iku iya. Tiap setengah jam ganti pemain. Bob, terakhir wanitanya ditanya sama Jawa Pos. Mbak, Anda sehari 15 kok kuat? Yang kerja kan mereka. Saya kan cuma gini saja. Jelas? Allahu Akbar. Subhanallah. Balik.
Pelaku sholat yang baik dan benar, tanhanil faksya wal mungkar, mampu mencegah keji dan mungkar. Nek sholat baik, gak kira nanggone mall terus pamer udel, itu ndak akan. Jelas? Iya. Nek sholatmu baik, sholat kita dituntut sehari 5 kali. Allahu Akbar, subhanallah. Nek sholatmu baik, perilakumu mesti begitu. Yang ibu tanya, bahwa setiap saat kita ini berhadapan dengan siapa saja terukur, harus terukur biar tidak mengganggu perasaannya dia. Begitu. Allahu Akbar. Di Amerika, saya lupa presidennya, ya, seorang presiden ada tamu dari desa petani karena dia prestasi, diundang di Gedung Putih, ya, dikasih lampatan meja segala macam. Ya. Petani ini tidak tahu kalau itu koboan. What is koboan? Tempat untuk, sementara dirinya haus. Tapi durung sempat kayak kobok, diminum. Presidennya juga nyoba sama, tempat itu pakai minum supaya perasaannya dia, ya Allah, nangis saya. Kok iso wong jogo perasaan koyo ngene iki lho sing mahal itu harganya. Paham? Mahal harganya. Sehingga petani tidak tersinggung. Oh, baik gak salah aku ngombe ndok ngene. Ya Allah, mahal Pak. Mahal. Sulit. Sementara Donald Trump dengan kepongahan dan kebegedutannya, alhamdulillah secara hukum sebab akibat kalah karo Joe Biden. Pelesetan. Joe Biden itu asli Madura, Bangkalan. Biden dan beden. Iya. Dan beden. Allahu Akbar. Itu ya. Baik, setiap saat kita jaga perasaan. Setiap saat. Oh, ibu tak terus no. Gara-gara kata-kata Anda tadi itu mutiara. Bagus sekali. Tidak boleh kita suami istri ngomong begini, tidak boleh. Saya. Dek, aku ono WA iki ketoke wong tuamu ki engko teko. Kok lapo ngomong wong tuamu? Itu kan bapak saya, walaupun mertua. Tidak boleh ditambah mu, itu tidak boleh. Muku tidak boleh. Tidak boleh. Nusuk perasaan. Dan itu di sini gara-gara saya tambahin mu, di sini ada jiwa saya yang keruh. Pasti ada yang keruh. Pasti. Begitu. Itu direkam Al-Quran dalam surat Yusuf. Tidak boleh ngomong pakai mu itu. Dek, iki mau aku cukup rapot. Tiba-tiba anakmu gak munggah. Loh kok anakmu? Wong gilingi bareng kok anakmu gitu ya. Paham? Berikutnya Joko 5 besar. Dek, tonton anakku 5 besar. Anakku ya. Jarine bojo, wis meneh aku oleh nang nganjuk ae aku. Kalau sudah kebersamaan seia sekata, tolongku diganti dengan kami. Paham? Ini kan nyinggung peranaan, nyinggung perasaan. Jelas? Iya. Subhanallah. Oke, lanjut. Wa aqamnas shalah. Mereka para istri Nabi selalu penegak salat. Wa atinaz zakat, dan senantiasa menyampaikan dengan penuh keprihatinan, dengan penuh ketulusan, yaitu zakat. Ya. Sampean saya kasih gambaran. Salat. Allahu Akbar. Aku menghadap Allah yang paling besar, yang lain kecil. Kompor kecil. Makanya ini apa sholat itu ojo ono tanggungan, termasuk goreng, tolong dimatikan. Jelas? Sampe apa takbir si ono persoalan. Ketoke api udan, tapi pimian ndok ngarep. Oh ono persoalan gitu. Mesti ono persoalan. Dinggero dhisik. Jelas? Ini supaya ngatur khusyuk. Allahu Akbar.
Aku menghadap yang paling maha besar, yang lain kecil. Terakhir, tak ringkes saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera buat tetangga sebelah kanan. Siapa yang saat ini sakit? Saya belum sempat jenguk. Salam sejahtera buat kalian sebelah kiri. Siapa yang punya anak dan saat ini tidak bisa bayar SPP pandemi. Saya kelebihan gelang, tak copot no situ. Allahu Akbar. Sholat diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Salam adalah lambang kepedulian satu dengan yang lain. Tapi banyak orang tidak paham. Jelas? Banyak orang tidak paham. Sholat lambang. Subhanallah. Waktu sholat Isra Mi'raj menghadap Allah. Begitu selesai salam, disuruh balik lagi ke bumi. Urus bumi. Di bumi ada berbagai macam berkah manfaat. Urus bumi. Urus bumi. Jangan hidup metel, jaga no. Katanya rezeki sudah dijamin oleh Allah. Siapapun dijamin kalau mau bergerak. Kalau Anda potongannya kayak sarung metel, turu ae, rezekinya dapat. Iler. Kalau ilernya bulung walet 1 kilo 125 juta. Ilere Markona. Sholat zakat gandeng. Sholat zakat gandeng. Sholat hubungan dengan Allah, zakat sesama manusia secara horizontal. Dua ini mau menuju ke kunci pintu surga. Sholatmu api, badukmu sampai benjut, meditmu bukan main, surga nutup. Surga nutup. Lomanmu luar biasa. Hampir wong sak Surabaya kondumi beras 5 kiloan, api ini pilkada. Tapi sholatmu banyak. Apa mana bagi beras itu ada ijol KTP. Sampai ini Surabaya apa Darjo? Saya Surabaya. Ini Surabaya. Iya. Konon katanya salah satu paslon asal KTP dikumpulno diganti beras 5 kilo. Saya tetap tidak setuju. Apapun bentuknya, itu riswah, sogoan. Jelas? Ya. Itu riswah, sogoan. Pak Yusuf, sogoan ada 3. 1 yang ngasih beras 5 kilo. 2 yang nompo beras 5 kilo karena kepingin nyoblos. 01 itu yuak bandeng Ibu. 02 bekecot. Terserah sampai nyoblos sendi ya. Iya ya apa? Sami dicami mawon. Pak Samidi pokoknya ditutup tawon. Makanya saya gak melu ngaji. 3 Pak Yusuf, orang yang mengantarkan beras 5 kilo, mengantarkan tim sukses. Kullum minan nar, 3-3-nya mengantarkan peluang ke neraka. Hadis Nabi. Tapi berasnya ditompo. Iya, sampean wareg kena berasku mau. Oh, saya tidak jawab dosa. Sampean perhatikan. Kullu lahmin nabata minal haram aula minan nar. Setiap pertumbuhan daging lewat darah dari barang yang haram subhat, neraka lebih tepat layak tempat tinggalnya. Mosok sampean beras 5 kilo itu gak iso tuku nek gak teko nggone brengos. Bapak sing Mbak Gigi brengos. Mantan Kapolda. Terus terang, ya. Subhanallah. Kalau yang satu itu juga gitu, Pak. Yang satu secara organisasi, mohon maaf, nyaris wajahnya tidak pernah kesentuh oleh air wudhu. Dan terakhir Bu Risma dibaptis di gereja. Itu benar toh? Lihat di YouTube. Lihat di YouTube. Terakhir Bu Risma dibaptis di gereja. Dibaptis apa didoakan aja, Pak? Tempatnya di gereja itu. Iya. Iya. Lo lihat nongone, lihat nongone. Iya. Lihat di YouTube. Lihat. Iya. Kenapa? Kenapa? Wallahu a'lam. Wis ngono tok ya. Muslim mestinya tidak dekat-dekat dengan Gereja. Iya. Nek nyimpen manuk gereja gak apa-apa. Iya.
Pak Samsul, kenapa burung gereja tidak berani mencelok dongone Masjid At-Taqwa miliknya Muhammadiyah? Kenapa? Karena dia Muslim, Ustaz. Karena burungnya Muslim. Pak Yusuf. Karena rumahnya di mana gereja. Iya. Kok gak berani mencelok dongone Masjid At-Taqwa miliknya Muhammadiyah? Sebab Masjid At-Taqwa Muhammadiyah dijogo wak kaji Peking. Tolong Anda dulukan sholat dulu baru zakat. Sholatnya didahulukan. Sholat itu sehari semalam 5 kali. Sementara zakat setahun hanya sekali, kecuali infak sodako yang tiap hari. Sholat bagus, insya Allah membawa zakatnya juga baik. Dua ini jangan dipilah, jangan dipisah. Begitu, menjadi dikotomi nanti itu. Itu ya, baik. Seperti itu yang digambarkan. Orang yang sholatnya baik diibaratkan oleh Nabi bagaikan ada sahabat tanya, Rasul, apa benar orang sholat itu dosanya dihapus oleh Allah? Bagaikan kamu itu mandi di sungai, airnya mengalir, kamu mandi sehari 5 kali. Nabi tanya, masih ada enggak bekas kotorannya? Ya hilang Rasul, apalagi airnya mengalir. Persis sholat seperti itu. Sholat seperti itu. Subhanallah. Nah, akhirnya Allah mengatakan di penghujung ayat bahwa para istri Nabi, kamu mampu menahan satu sikap, yakni aman ada di rumah, tidak memamerkan orang lain, tidak menjadi iri, dan sholatmu baik, zakatmu juga baik, maka Allah hendak mengampuni sederet kesalahanmu. Sholat itu menghapus dosa. Orang wudhu merontokkan dosa-dosa yang kecil, itu dirontokkan dengan air. Saya kesini berangkat, Pak Anu tadi telepon, ya saya persiapan untuk wudhu. Saya masih nyekel wudhu ini. Orang yang nyekel wudhu, membiasakan wudhu, ketemu dok jalan, kena jembrot-jebrot dulu. Insya Allah saya tidak mesu. Insya Allah. Sebab ibu saya begini, lawang aku nggak sepeda motor, ya kejembrot. Kok umpama nggak mobil, ya kena pintunya mobil. Mek ngedetek loh ya, paham ya? Urip iku nek sampean ngono-no, urip iku enak. Gak kejembrot terus bolak-balik meso. Orang yang meso, aliran darahmu naik. Dan tensimu juga naik. Sebab hidupmu meso. Tapi begitu kejembrot kamu menyadari bahwa lah wong gawe sepeda motor, ya sudah. Diperuntes ngono beres, aman. Sudah. Jelas? Ya. Sudah, selesai sudah. Hawani urip enak. Begitu. Tapi ini urip iku lu kapan ya aku iso tuku mobil? Nek perlu tak jembrot wonge, tak jombrot wonge. Ya nyewa Grab, iya. Itu urip ongso-ongso. Orang urip ongso-ongso tak kasih bocoran, insya Allah cepat mati. Ongso-ongso itu, iya. Sepeda motor kepen mobil, bareng mobil wis duwe mobil ya mobil Cherry, lu Pajero. Pajero itu panas njaba jero, iya. Tambah kemeropok. Jelas? Panas njaba jero. Cicilannya Pajero 1 bulan 12,5 kali 36. Ya opo? Iya. Setahun ae insyaallah tepak ya, insyaallah tepak ya. Itu uang mukanya di atas 300, cicilan tiap bulan 12,5 juta tiap bulan. Allahu Akbar. Ya. Gak pecicilan tambahan ya. Pecicilan. Saya waktu nyicil rumah Pak Yusuf tak niati, ya Allah jangan 10 tahun. Habis itu saya harus haji. Tidak sampai 10 tahun. Alhamdulillah jebol. Ya.
kita niat tekad bulat rapi-rapi rantas. Jadi kurang 10 tahun setelah itu saya berangkat haji. Tembus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab orang nyicil terus, ngapunten ya, urip itu gak iso merdeka. Durung sakwulan, seket mari bayar. Lho meniku sakwulan mana cepet e. Ya Allah. Temenan, turu sak turu iku gak iso srek. Ya Allah. Oh ngene. Tapi nek gak direwangi nyicil, yo gak duwe omah. Jelas? Gak duwe omah. Akhirnya yo dengan tekad yang bulat kuat sudah. Allahu Akbar. Ibu bapak saudara, saya nyicil rumah itu tahun 90. Tahun 90 di Mananggal itu. Ya. Saya waktu itu, saya kalau tidak pakai sistem itu, saya tidak punya uang cash, Ibu. Dodol moro tuwa ya gak payu. Insya Allah tidak apa-apa. Soalnya kalau mau ditabung nanti ya maksudnya nggak usah beli tabung. Ustadz Herman Rosyidi yang pakar ekonomi, saya tanya, Ustadz jenengan yo nyicil omah kaya aku? Iya. Yo bunga kaya ngono? Ya iya. Lah Ustadz kok gelem? Lah waktu sik jahiliyah, iya ngono. Pengertian jahiliyah iku aku gak duwe, gak gablek duwe. Nek gak liwat ngono gak duwe omah. Mosok aku ndompleng ndok masjid. Lah istri anak saya ya apa nek ndompleng ndok masjid? Ya nek aku ijen turu gak apa-apa. Lah ada anak sama istri saya, ada cucu. Paham? Hidup gak terhormat. Tapi mari ngono wis tak lereni, emoh aku nyicil. Nek ono aku tuku, nek ono. Tapi waktu itu dibeset kulit ya apa gak nututi, Bu. Iya. Kebutuhan primer. Iya. Akhirnya ada kata-kata insya Allah ditoleransi karena darurat. Jelas? Saya pakai hukum itu. Lah dari mana? Moro tuwa wong tua dhewe ya gak gablek. Terus nyilih sapa? Tahun 90 sapa sing disilihi duit 17 juta tahun 90. Harga cash rumah saya 17 juta. Iya. Harga cash sapa sing duwe? Ngapunten ya. Pasarane khotib Jumat itu 5.000. Waktu itu. Lah kalau 1 bulan Jumatannya ada 4 kan 20.000. Sementara cicilan rumah saya 226.000. Sik kurang piro? 8, Pak. Iya. 8. Harga bis kota 25 rupiah. Harga beras 1 kilo 275 rupiah. Saat itu saya nyicil rumah di Mananggal. Dan nyaris terbengkelai. Tapi alhamdulillah atas bantuan dari langit terselesaikan. Karena ngendap 7 bulan. Ya Allah, menjadi gak mampu ya. Pertanyaan, monggo silakan. Materinya habis. Orang yang sholat dan zakat, insya Allah ikut memandu supaya jalan hidupnya menjadi tentrem, termasuk urusan perilaku. Makanya ngomong ketemu sapa ae tolong diukur. Ojo sampai membebani supaya dirinya menjadi rikuh, menjadi cemburu, menjadi macam-macam. Ya. Wong ngomong nang nggone ping kos kismin miskin ya. Ya, komunitas kismin. Saya dengan istri, ya Allah, duren montong ndok ngene Malang iku ya Allah. 250 enake. Jere kismin bathukmu sempal ngono wong aku koyok ngene kon critani duren. Paham ya? Iya. Kecuali aku nggawa terus dirasakno. Bagus. Gadik cerita jere kismin rene kok jare pamer cerita. Paham ya? Baik. Sampai di sini diperuntuk pertanyaan. Yes. Ayo. Nanti diulang lagi kapan? Monggo.
Yang mana itu? Kalau kita keluarga ini pergi ada foto-foto keluarga. Oke. Ya, ya. Kita posting ke Nggih. apakah itu termasuk ya? Apa itu membuat menyakitkan hati? Ya. Ya. Satu jawaban saya agak melebar. Satu, mohon maaf, niatkan di sini. Nggak bisa diketahui kecuali dirinya dengan yang atas. Itu satu. Kedua, Anda begitu menikmati berbagai nuansa ciptaan Allah, itu kan mensyukuri. Terus orang yang Anda posting sekali waktu datang ngomong, Mbak, tempatnya itu di mana sih? Bogor. Mohon maaf ya, dia kepinginnya luar biasa. Ya apa satu saat Anda ikut urun bandani? Bagus. Sudah ya? Baik. Hidup selalu ada penilaian. Tergantung Anda abaikan, apa Anda respon, tergantung Anda. Hidup ini hanya dua. Anda merespon apa Anda mengabaikan. Mengerti? Mengabaikan tidak harus mesti jerimu koyo ngono ae tibake ya. Itu kan berarti ganggu perasaan. Diam saja. Sudah, selesai. Jelas? Iya. Terus Anda umroh, misalnya diposting segala macam, waktu di Raudhah segala macam. Ada orang kepingin nemen, tolong Anda beritahu, Ning, tolong sampean niat sing nemen ya. Aku ndhisik ku yo niat sing nemen. Insyaallah karo langit dibantu. Nek niate nemen. Oh, jadi motivasi ya. Ada motivasi. Syukur dadak Anda bantu temenan, misale nepak-nepak notasi misale ya. Tapi tasnya terus nek dibantu wong yang lama tas tok gak ada isi. Lah yo boleh kelama. Iya. Jelas ya? Begitu. Yang lain, monggo. Ayo. Kalau saya ini sebagaimana sholat yang baik, Sholat yang baik? Ya, oke. Sudah ya? Baik. Ibu, indikator sholat yang baik mulai takbir sampai salam itu berapa persentase ingat kepada Allah? Supaya ke sana maka tolong mencoba disaring semua yang masuk lewat mulut mengendap di perut itu diupayakan barang yang halalan thayyibah. Diupayakan mulai sekarang. Ya. Sebab barang yang mengendap di perut itu ada yang syubhat atau banyak yang syubhat. Mohon maaf, jangankan minta sholat khusyuk, berangkat sholat saja itu malesnya bukan main. Jelas? Ya, seperti itu. Seperti itu yang digambarkan. Jadi tolong peredaran darah ini lewat barang yang halalan thayyibah apa barang yang syubhat itu juga mempengaruhi. Jelas ya? Begitu. Yang lain? Monggo. Kalau itu teman-teman itu sering ngajak sholat tahajud lewat WA itu. Nggih, boleh? Itu boleh. Boleh. Sambil mengingatkan supaya, mohon maaf ya, tahajud tidak harus mesti full 11. 3 dan 2 5. Boleh? Karena capek. 3 dan 2 5, witir sama yang 2. Atau 3 dan 2 dan 2 berarti 7. Boleh? Tidak harus mesti 11. Jelas ya? Iya. Ya yang lainnya kalau capek wiridan. Begitu. Wiridan enggak sholat. Kenapa? Lu ndak ya habis sholat ku mau, Pak. Boleh. Dengan catatan niat yang utama untuk ngajak. Bukan memberitahu bahwa malam ini saya tahajud sementara kamu tidur ngorok. Bukan. Jelas? Jadi saya minta tolong diulang Pak, sholat yang baik itu kan berapa banyak kita mengingat Allah. Jadi selama sholat awal. Iya, mulai dari takbir sampai salam. Itu berapa persentase ingat kepada Allah? Kemudian barang yang maksudnya kita mengingat-ingat jangan sampai lupa bahwa yang kita ingat halal atau haram. Ya,
berikutnya supaya kita dipandu, supaya senantiasa banyak ingat Allah, supaya barang yang masuk ke tubuh itu tolong disaring. Tolong disaring. Ada saringan. Tapi untuk jujur itu kan kadang sulit ya Pak. Itulah manusia beriman. Totoannya di situ. Iya, jujur pada diri sendiri bahwa ini halal, Iya. ini halal. Itu kadang-kadang kita menetralisir seorang, oh ya kamu ini tak loh, gitu. Ya, berikutnya taubat, banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya. Contoh suami. Dek, alhamdulillah aku oleh rezeki nomplok 10 juta. Cekel. Apa gimana? Ibu wajib bertanya. Wajib hukumnya. Ya, aku gak gelem gawe duit iki. Nek durung clear and clean, tolong dijelaskan. Ternyata duit itu dari kantor urusan koperasi. Begitu ibu memakai, oleh sak minggu cekel KPK. Jelas? Ya. Memang harus ditanyakan ya Pak. Tanya. Makanya suami istri itu dialog. Jangan mati dialog. Dan dialog dengan suami dan istri jangan WA. Gak bagus. Sangat gak bagus. Jangan WA. Begitu. Jelas? Ya. Begitu. Jadi tadi uang 10 juta Anda wajib tanya. Kalau tidak tanya Anda kena KPK nanti. Itu kalau di dunia KPK-nya si urip. Lah malaikat, CCTV malaikat kan jalan terus. Jelas? Ya. Kalau misalnya begini Pak, suami itu kan dulu dosen ya Pak. Nggih. Dosen tapi Di? juga kerja di Naratama. Jadi kopertis istilahnya di dosen Ya. kopertis ya Pak. Nah tapi di satu sisi dia memang pekerjaan utamanya itu di kontraktor. Nah, jadi tidak tiap hari untuk hadir di kampus gitu, waktu jadwalnya aja. Nah, menurut Bapak, uang yang diperoleh dari gaji kopertis itu gimana? Sudah ya, baik. Ibu, ada orang bekerja itu 1 bulan hadir hanya 4 kali. Lah memang desainnya seperti itu. 1 bulan hanya 4 kali. Memang jadwalnya dijadwal hanya 4 kali. Tapi itu dianggap 1 bulan terus gajian, ya sudah. Ngerti ya? Ya sudah. Tidak apa-apa. Paham ya? Ada yang harian, ya tidak apa-apa. Ya memang desainnya harian. Kalau tidak harian, ya dia absennya malah dipotong. Begitu. Ada yang cuma ngontrol saja, semacam Pak Dekarwo ini kan dijadikan pabrik-pabrik sebagai komisaris. Komisaris itu belum tentu 1 bulan datang sekali, belum tentu. Kadang hanya mandu lewat gini saja, begitu. Tapi gajinya gede. Lah memang kurikulumnya begitu, ya apa? Ya, sesuai pangkat. Sesuai, iya, ya seperti itu. Tapi saya, misalnya Ustadz disuruh di Narotama sebagai komisaris apa? Ya saya tidak mau, saya tidak punya ilmunya itu. Saya kan sebagai tim lolok saja, iya. Saya tidak punya ilmunya itu, iya. Tapi kalau saya diangkat sebagai konsultan haji dan umroh, ya monggo, iya, nemen siapa? Bagi waris segala macam. Tapi satu yang saya gagal sampai sekarang Bu, ya. Apa itu? Jodoh uang nggak tahu cocok saya. Bukan biro jodoh Pak. Sing perempuan itu ya pesen bolak-balik, calone ya ono, ditemokno lho gagal. 3 kali saya. 3 kali saya gagal. Ya Allah, ya. Padahal itu pahalanya besar, Pak. Pahalanya besar, senilai gunung Uhud kalau jadi. Iya. Nah, kalau cerai, ya ojo ndelok cerai ini, yang penting jadi dulu. Ya, begitu. Kenapa? Ya, kita mencoba berikhtiar sebagai manusia. Jelas? Ya, karena perempuan itu titip ke saya. Nitip diri ke saya. Gitu loh. Sementara ono calone,
Tak temokno jebret iku lho, mulet. Iya ya apa? Ini maunya sama Ustaz. Lah, saya kan iya, saya kan sudah laku masalahnya ini. Boleh, tapi sampean catat ya. Saya dipesan guru saya almarhum Ustadz Abdurrahim Nur Porong, almarhum guru saya. Musa, kamu ke sana itu boleh, tapi jawab pertanyaan saya. Apa Ustadz pertanyaannya? Kamu ke sana lagi itu nekat apa punya tekad? Nekat apa punya tekad? Mek ngono tok. Musa sing akeh 90% nekat. Urusan gembyeng buri. Maunya cari enak, tapi laki-laki tambah kematus karena geger terus. Sebab nekat. Tapi kalau punya tekad, semua pihak diajak ngomong, termasuk anak cucu. Jelas? Iya, semua pihak diajak ngomong, termasuk calon yang baru, dipertemukan segala macem. Sing akeh kucing-kucingan teko mburi. Jelas? Iya. Bapak berarti muridnya Pak Nur itu ya? Kalau Ya. bicara ahli mati gitu ya? Ya, yes. Kok tahu? Pak Aris. Pak Aris. Aris Gunawan. Oh, Aris Gunawan. Allah. Tahu. Saya muridnya beliau 18 tahun, nyucup ilmu tafsir tok khusus. Berarti udah rontok. Insya Allah. Saya murid beliau 18 tahun. Umpama beliau belum meninggal, ya saya tetap ke sana. Begitu, karena beliau dari Mesir. Saya kan cukup IAIN. Nah, ilmu dari Mesir kan jauh lebih tinggi. Begitu. Saya ke rumahnya, ke Porong. Karena tiap Rabu itu ada kajian khusus membongkar masalah Al-Quran, termasuk tauhid dan mantek. Begitu. Termasuk tadi itu kata-kata mantek, Pak. Kamu ke sana itu nekat apa punya tekad? Sing akeh nekat, urusan cekel buri. Iya, begitu kepethuk karo sing tuwa gembyeng geger. Sing lanang gak iso ngatasi, akhirnya sing lanang geblak. Kari bungkus, iya mati, begitu. Oke, sampai di sini dulu ya, Pak Musa. Persiapan ke Mojokerto. Iya. Jadi hari ini ada 2 agenda. Tadi malam luar kota dari Gresik, masuk rumah jam 10, setengah 10, baru masuk rumah. Begitu. Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah. Begitu. Termasuk saya rutin minum madu. Tapi madu itu dijual ke ibu-ibu tidak ada yang mau karena khawatir di madu. Maturun itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipandu ya.